Salam sama saudara dan saudariku terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan bersama satu kisah inspiratif yang saya beri judul Memberi dari Kekurangan. Sama saudara dan saudari terkasih, satu kisah inspiratif perjumpaan seorang bocah kulit hitam penjual koran dengan Bill Gates, orang terkaya di dunia. Pada saat talk show, Bill Gates ditanya oleh hadirin, "Sekarang Anda orang terkaya di dunia. Menurut Anda, adakah orang yang lebih kaya dari Anda?" Bill Gates menjawab pertanyaan ini dengan satu cerita menarik berikut ini. Suatu hari, aku berada di bandara. Ada seorang bocah kulit hitam menjual koran, dan aku tertarik untuk membeli satu koran. Lalu, aku memanggil bocah kulit hitam tersebut. "Aku ambil satu koran," pintaku kepadanya. Tapi ternyata aku tidak punya uang pecahan untuk membayar koran tersebut. Bocah itu lantas mengatakan bahwa koran itu gratis untuk aku. Ia tersenyum kepadaku dengan sangat ramah sambil memberikan koran itu. Aku pun berterima kasih kepadanya. Pada kesempatan lain, aku berada di bandara yang sama. Aku melihat lagi bocah penjual koran itu. Aku panggil dia untuk membeli korannya. Tapi lagi-lagi ternyata tidak ada uang pecahan di sakuku. Dan lagi-lagi ia memberikan koran itu secara gratis kepadaku sambil tersenyum. Dan aku pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu melakukan ini pada semua orang?" Ia menjawab, "Iya. Setiap orang kesusahan untuk membayar, aku menggratiskan koranku." Lalu Bill Gates lanjut bertanya, "Mengapa kamu lakukan itu?" "Aku merasa bahagia melakukannya," sahut anak itu. "Setiap kali aku memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, aku memberinya dengan hatiku." Kalimat yang keluar dari mulut bocah itu langsung terukir kuat dalam pikiranku. Beberapa tahun kemudian, bisnisku semakin besar. Aku menjadi orang terkaya di dunia. Aku teringat kembali pada bocah penjual koran itu. Lalu aku membentuk tim khusus untuk mencari bocah itu. Mereka mencari ke bandara tersebut, tetapi ternyata ia sudah tidak ada lagi di sana. Setelah beberapa waktu pencarian, tim menemukan dia bekerja sebagai penjaga di satu gedung opera. Tim memintanya untuk ikut ke kantorku. Setelah dia masuk ke ruang kerjaku, aku bertanya kepadanya, "Kamu kenal aku?" Dia menjawab, "Tentu saja masih kenal. Siapa yang tidak kenal seorang Bill Gates, orang terkaya di dunia saat ini?" "Aku masih terngiang dengan ucapanmu ketika kamu memberikan koran secara gratis kepadaku. Aku sangat terkesan akan kebaikanmu. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan itu?" Dia menjawab, "Tidak ada alasan khusus saya melakukan itu. Aku hanya merasa nyaman dan tenang setiap memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya." Sekali lagi, kalimat yang keluar dari mulut anak ini langsung terukir kuat dalam pikiranku. Aku katakan, "Hari ini aku ingin membalas kebaikanmu itu. Katakanlah apa yang kamu butuhkan." "Tidak, Tuan. Aku tidak membutuhkan apa-apa darimu,"
kata anak itu. Katakan saja, aku ingin membalas kebaikanmu itu kepadaku. Tuhan tidak akan bisa membalas kebaikanku kepada Tuhan. Aku memberi koran secara gratis kepada Tuhan dalam kondisi aku miskin. Aku tidak punya apa-apa. Dan aku lakukan itu karena membuat hatiku nyaman dan damai. Kali ini, Tuhan ingin membalas kebaikan itu dalam kondisi Tuhan sebagai orang terkaya di dunia. Jadi menurutku, tidak mungkin terbalaskan Tuhan. Lagi-lagi kalimat yang keluar dari mulut anak itu menusuk relung batinku yang paling dalam. Dan menurutku, dialah orang yang lebih kaya dari aku. Sama saudara dan saudari terkasih, kisah ini menginspirasi tapi sekaligus mengajak kita untuk meyakini satu pelajaran yang sangat berarti ini. Bahwa ternyata orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang mempunyai hati yang berbelas kasih, berbela rasa untuk memberi dari ketulusan hati yang paling dalam, memberi tanpa pamrih, memberi dan tak pernah harap kembali, memberi dari kekurangan. Sebab berbahagialah orang yang bisa memberi dari kekurangannya. Kita semua pasti ingat dalam kisah Injil Lukas bab 21 ayat 1-4 tentang persembahan seorang janda miskin. Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Janda miskin memberi dari kekurangannya. Dia memberikan segalanya dari apa yang dia miliki. Karena itu, saudara-saudari terkasih, jadilah manusia, jadilah pribadi-pribadi yang selalu siap untuk memberi atau menolong sesama atau orang lain yang membutuhkannya. Pasti Anda dan saya akan sangat bahagia ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita memberi dari kekurangan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.